Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Lusaka. NIM saya 25 19 04 10 10 12. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, kampus Universitas Jember, kampus di kampus vokasi di Jubung. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran kimia dalam teknik mesin dan juga struktur materi tersebut, mengatur struktur materinya, teman-teman. Topik ini tuh sangat relevan banget dan sangat penting karena kimia itu bukan hanya teori tapi juga nanti akan praktek di dunia nyata, dalam dunia teknik, terutama kita bicara tentang materialnya atau juga kekuatan logam atau dari efisiensi mesin, itu perlu belajar kimia. Nah, definisi dan konsep dasar kimia itu, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, perubahan struktur, sifat, dan juga perubahan materinya. Dalam konteks teknik mesin, kimia ini digunakan untuk mempelajari bagaimana komposisi dan struktur suatu material mempengaruhi sifat mekaniknya. Misalnya kayak logam, baja, atau aluminium. Itu kan semuanya memiliki struktur atom dan ikatan yang berbeda, sehingga daya tahannya pun juga pasti berbeda-beda. Nah, kita perlu mempelajari kimia itu untuk bisa mengetahui tentang bahan mana aja tuh yang relevan untuk bagian apa itu. Dengan mengatur struktur ini, kita akan menciptakan bahan yang lebih kuat dan juga diperlukan lebih ringan dan juga lebih tahan terhadap panas. Nah, manfaat dari mempelajari ini, kimia dan juga periodik dan juga mengatur struktur materinya itu sangat banyak. Yang pertama yaitu untuk memahami sifat logam dan juga paduan. Contohnya tuh kayak baja karbon yang berbeda sifat dengan baja tahan karat karena penyusunnya juga berbeda. Kalau misal ada penambahan unsur kronium atau Cr, membuat baja itu lebih tahan terhadap karat. Jadi misal kita mau merancang sesuatu itu dianjurkan sih menggunakan baja yang ada penambahan unsur kroniumnya atau Cr itu. Kedua itu untuk mencegah korosi atau keausan. Kalau mesin sering bekerja di kondisi yang panas, itu kan lembab dan juga penuh dengan gesekan. Dengan pengetahuan kimia, kita bisa mempelajari itu pelapis anti karat tuh kayak apa, ataupun kita bisa menggunakan oli atau bahan pelindung logam untuk mengatasi korosi. Yang ketiga, untuk pengembangan bahan baru. Melalui rekayasa kimia ini, kita juga bisa membuat bahan baru yang lebih efisien, yang belum bisa dibuat oleh orang lain. Kita bisa memadukan antara unsur-unsur kimia untuk membuat logam yang tahan apa gitu. Misal nanti di masa depan ada masalah dan juga problem solvingnya tuh menggunakan kimia ini juga bisa dengan kita menciptakan bahan baru. Nah, contoh penerapan di dunia nyatanya tuh kayak misal kita membuat mesin pesawat terbang. Bahan seperti titanium alloy itu melalui pengaturan struktur atom supaya lebih kuat. Kalau tidak melalui hal tersebut, maka bahan tersebut tuh akan
mudah. Apalagi kan kalau pesawat terbang itu kan pasti memiliki tekanan udara yang tinggi. Nah, ada juga tuh dalam piston kendaraan digunakan baja karbon rendah yang tahan panas sehingga lebih tahan lama untuk digunakan. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Mengapa penambahan unsur kronium itu dalam baja dapat meningkatkan ketahanan karat? Nah, pembahasannya itu karena kronium bekerja dengan oksigen membentuk lapisan Cr2O2 yang tipis dan kuat. Kesimpulan pengetahuan dari ini, kita bisa membantu insinyur memilih bahan dan juga unsur yang tepat adalah. Nah, kita udah masuk ke penutup. Kesimpulannya itu mempelajari kimia itu sangat berperan besar dalam teknik mesin. Mengatur struktur materinya juga bisa menggunakan kimia atau memperbaiki kualitas logam supaya logam itu lebih tahan karat dan juga korosi, dan juga menciptakan material baru yang bisa mengatasi permasalahan di teknik mesin. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Bila bermanfaat jangan lupa share dan juga like. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.